Abraham berangkat dari situ ke tanah Negeb, dan ia menetap antara Kades dan Shur. Ia tinggal di Gerar sebagai orang asing. Oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sarah istrinya, "Dia saudaraku," maka Abimelek, raja Gerar, menyuruh mengambil Sarah. Tetapi pada waktu malam, Allah datang kepada Abimelek dalam suatu mimpi serta berfirman kepadanya, "Engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami." Adapun Abimelek belum menghampiri Sarah. Berkatalah ia, "Tuhan, apakah engkau membunuh bangsa yang tak bersalah? Bukankah orang itu sendiri mengatakan kepadaku, 'Dia saudaraku'? Dan perempuan itu sendiri telah mengatakan, 'Ia saudaraku.' Jadi hal ini kulakukan dengan hati yang tulus dan dengan tangan yang suci." Lalu berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi, Aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus. Maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku. Sebab itu aku tidak membiarkan engkau menjamah dia. Jadi sekarang, kembalikanlah istri orang itu, sebab dia seorang nabi. Ia akan berdoa untuk engkau, maka engkau tetap hidup. Tetapi jika engkau tidak mengembalikan dia, ketahuilah, engkau pasti mati. Engkau dan semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Keesokan harinya pagi-pagi Abimelek memanggil semua hambanya dan memberitahukan seluruh peristiwa itu kepada mereka. Lalu sangat takutlah orang-orang itu. Kemudian Abimelek memanggil Abraham dan berkata kepadanya, "Perbuatan apakah yang kau lakukan ini terhadap kami? Dan kesalahan apakah yang kulakukan terhadap engkau, sehingga engkau mendatangkan dosa besar atas diriku dan kerajaanku? Engkau telah berbuat hal-hal yang tidak patut kepadaku." Lagi kata Abimelek kepada Abraham, "Apakah maksudmu? Maka engkau melakukan hal ini." Lalu Abraham berkata, "Aku berpikir, takut akan Allah tidak ada di tempat ini. Tentulah aku akan dibunuh karena istriku. Lagi pula ia benar-benar saudaraku. Anak ayahku hanya bukan anak ibuku, tetapi kemudian ia menjadi istriku. Ketika Allah menyuruh aku mengembara keluar dari rumah ayahku, berkatalah aku kepada istriku, 'Tunjukkanlah kasih-Mu kepadaku, yakni katakanlah tentang aku di tiap-tiap tempat di mana kita tiba. Ia saudaraku.' Kemudian Abimelek mengambil kambing, domba, dan lembu sapi, hamba laki-laki dan perempuan, lalu memberikan semuanya itu kepada Abraham. Sarah, istri Abraham, juga dikembalikannya kepadanya. Dan Abimelek berkata, "Negeriku ini terbuka untuk engkau. Menetaplah di mana engkau suka." Lalu katanya kepada Sarah, "Telah kuberikan kepada saudaramu 1000 sikal perak. Itulah bukti kesucianmu bagi semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Maka dalam segala hal engkau dibenarkan." Lalu Abraham berdoa kepada Allah, dan Allah menyembuhkan Abimelek dan istrinya dan budak-budaknya perempuan, sehingga mereka melahirkan anak. Sebab tadinya Tuhan telah menutup kandungan setiap perempuan di istana Abimelek karena Sarah, istri Abraham itu.
Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji Tuhan kalau hari ini kita masih hidup dan dapat mempelajari firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal ke-20. Tuhan Yesus memberkati. Perikop ini tentang Abraham dan Abimelek. Kembali Abraham imannya gagal waktu diuji terhadap persoalan kehidupan. Ia membahayakan rencana Allah bagi Sarah, sehingga Allah turun tangan melindungi peran serta Sarah dalam sejarah penebusan sebagai ibu umat perjanjian. Abraham telah memakai trik yang sama, yaitu menipu untuk melindungi dirinya. Abimelek tanpa mengetahui keadaan yang sebenarnya mengambil Sarah dan ingin melakukan perzinahan. Tetapi Tuhan mencegah Abimelek untuk menyentuh Sarah, menahan Abimelek dari berbuat dosa. Alangkah baiknya Tuhan dan alangkah luar biasanya anugerah Tuhan bagi Abraham dan Sarah. Abraham mengira bahwa ia akan lebih efektif kalau menipu Abimelek daripada mempercayakan persoalannya seutuhnya kepada Tuhan untuk bekerja sesuai dengan cara dan waktu Tuhan. Allah kita sanggup ketika kita tidak sanggup. Dan dosa adalah seperti racun yang merusak kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, mari kita sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan yang sanggup menolong kita. Tuhan di dalam kasih karunia-Nya dalam cerita ini meloloskan kembali Abraham dan Sarah yang biasanya setia tapi kali ini gagal dalam iman. Tidak bisa taat. Syukur kepada Tuhan. Hal ini pun mungkin terjadi di dalam hidup kita. Ketika kita bergumul dengan kelemahan-kelemahan kita, mari kita datang kepada Tuhan untuk mengakui dosa kita dan bertobat. Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Tuhan memperhatikan kita sama seperti yang Tuhan lakukan kepada Abraham. Karena Tuhan mempunyai rancangan masa depan yang penuh harapan bagi orang-orang yang mau datang kepadanya, bertobat dan mengasihinya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.